sadar ya? Saya datang ke sana, ternyata pasien saya sendiri, Naura itu. Gak apa-apa dokter, wajar kok. Dokter kan pasti ketemu banyak pasien setiap hari. Wajar lah kalau nggak diperhatikan satu persatu. Naura, terima kasih ya, kamu sudah mau meluangkan waktu dengan anak saya, Mia. Saya harap dengan kehadiran kamu, Mia bisa cepat pulih dari traumanya dan bisa bicara lagi. Kamu mendingan sabar dulu, ya. Kamu tenang dulu, biarin Arka seperti ini. Dia menyendiri, tidak dikejar-kejar sama kamu. Yang penting yang kita tahu, Arka sama Naura itu kan nggak ketemuan. Jadi aman. Iya, Kinta. Omongan mama kamu betul sekali. Benar juga sih, Ma. Ibu duluan ya. Hati-hati ya. Ya. Kenapa udah tutup aja? Tapi cewek yang namanya Naura belum balik ke tempat kerjanya. Gue harus telepon Pak Samsul ini. Halo, Agung. Gimana? Kamu sudah dapetin rambutnya Naura? Saya udah nunggu di tempatnya, Pak. Tapi cewek yang namanya Naura itu belum balik ke tempat kerjanya. Malah sekarang tempat laundrynya udah tutup, Pak. Siapa yang menutup laundry itu? Ibu-ibu, Pak. Nggak apa-apa. Kamu ikuti ibu itu terus. Karena Naura pasti akan pulang ke rumah ibu itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Mia? Mia? Sus? Suster? Sus? Iya, Pak. Sus, Mia mana? Biasanya suka nonton di sini. Mianya ada di kamar, Pak. Tadi Mianya habis dibacakan cerita. Sekarang Mianya malah ketiduran. Dan yang bacain ceritanya itu Mbak yang kerja di laundry itu, Pak. Mbaknya ketiduran juga. Dia sampai kelelahan juga ya. Syukurlah Mia bisa dekat dengan orang seperti itu. Iya, Pak. Tapi sus, tolong bangunkan aja ya. Soalnya aku takut dia kemalaman. Ntar cari keluarganya. Ah, ya, baik, Pak. Mbak, Mbak Naura. Astagfirullahaladzim, Sus. Saya ketiduran ya, Sus. Iya, nggak apa-apa. Jangan minta maaf, Mbak. Justru saya yang harus minta maaf karena harus bangunin Mbak yang lagi tidur. Aduh, ya udah. Saya juga mau pamit pulang. Aduh, maaf pasti saya tidurnya lama ya tadi. Ya, mari, Mbak. Hati-hati ya, Mbak Naura. Terima kasih, Mbak. Jadi dia minta operasinya kapan? Oke. Ya udah. Bisa. Schedulekan saja ya. Oke, makasih. Permisi. Ya ampun, jadi Mia itu anak dokter. Ternyata kamu, Naura. Oh iya, waktu itu kamu pernah kasih tahu saya ya, laundry tempat kamu bekerja. Tapi kenapa saya nggak sadar ya? Saya datang ke sana, ternyata pasien saya sendiri, Naura itu. Gak apa-apa dokter, wajar kok. Dokter kan pasti ketemu banyak pasien setiap hari. Wajar lah kalau nggak diperhatikan satu persatu. Naura, terima kasih ya, kamu sudah mau meluangkan waktu dengan anak saya, Mia. Saya harap dengan kehadiran kamu, Mia bisa cepat pulih dari traumanya dan bisa bicara lagi. Iya dokter, saya senang kok bisa membantu Mia. Saya juga senang sekali.
saat saya mendengar kalau Mia bisa tersenyum. Kamu tahu, dia memberikan respon yang sangat baik sekali saat bersama kamu. Ya, saya harap Mia juga bisa cepat sembuh, Dok. Oh iya, pembayaran untuk yang waktu itu, yang waktu kamu sama Mia. Oh, enggak. Dokter nggak usah dipikirin. Saya hanya ingin membantu kok. Tapi Dokter kan sama waktu itu di rumah sakit juga pasti kan nggak memikir dulu sebelum mau membantu saya. Jadi nggak usah. terima kasih Naura. Ya, sama-sama. Jadi gimana keadaan kamu akhir-akhir ini? Alhamdulillah saya sudah membaik kok. Udah nggak sering lagi pusing, Dok. Bagus, bagus sekali. Obatnya? Kamu minum terus? Iya. Maaf ya dokter, tapi ini udah malam jadi saya pamit pulang ya. Ya, mau saya antar pulang? Oh enggak apa-apa, saya bawa sepeda. Ya, makasih banyak ya, sampai ketemu lagi dokter. Terima kasih Naura. Permisi. Perempuan ini. Kenalin, saya Naura. Saya Agung. Kamu mirip banget dengan ayah kamu. Masa sih? Dia kan namanya Naura juga. Jangan-jangan bener. Perempuan ini yang Pak Samsul cari sampai dia nyuruh sama gua. Ya ampun, udah gelap lagi. Bu Ira pasti cemas nungguin aku. Sepertinya bener. Dia ini orangnya. Kalau sampai Pak Samsul menyelidiki latar belakang Naura, berarti dia ingin main-main sama Hutomo. Enggak. Gua nggak akan biarin Pak Samsul menyelidiki latar belakang Naura. Dan ini bisa jadi ladang emas buat gue. Karena gue udah tahu di mana rumah Naura. Ya, artinya gue bakal dapat uang banyak dari Hutomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Naura. Maaf ya Bu, aku kemalaman. Tapi kamu baik-baik aja kan? Oke, di mana Bu? Oki lagi ke restoran. Kamu kenapa pulangnya kok lama banget? Maaf ya, tadi aku bacain cerita sama Mia, malah ikut ketiduran. Kamu tuh kayak anak kecil baca cerita sampai ketiduran. Kecapean ya? Ya udah kamu istirahat dulu, nanti ibu bikin makan malam ya. Ya. Bu, Iya mas. mau nggak? Ya mau lah mas, masa dikasih duit nggak mau sini mas. Tapi tukeran sama beberapa helai rambut ibu yang panjang dan jangan putus. Maksudnya mas, rambut, Ya, rambut yang ibu. utuh. Iya. Boleh mas? Ya. Sebentar ya mas. Ini mas, paskan mas 5. Kurang bu. Tiga lagi. Ya. Ya. Pak Samsul, lo nggak bakalan bisa ngambil jackpot gue. Orang punya duit memang aneh. Malam, Pak. Ini ada beberapa rambut helai Naura yang Bapak minta. Bagus. Ternyata kamu bisa kerja juga ya. Bapak kan belum bayar, Pak. Kamu pikir saya nggak ngerti urusan begitu?
Terima kasih, Pak. Apa, Pak? Selamat. Kinta, kamu nggak makan juga? Nggak mau, Om. Aku nggak mau makan sampai ketemu sama Arka. Tapi terserah Om sih mau ngasih tahu Arka di mana apa enggak. Tapi keputusanku tetap bulat. Om tahu sendiri kan, kalau aku udah bikin keputusan nggak bisa diganggu gugat. Pak, Kak Kinta belum makan loh, Pak. Seharian loh, Pak. Kasian dong Kak Kinta. Kinta, kamu jangan konyol seperti ini. Ayo makan. Enggak. Ya sudah, terserah kamu. Mau sampai kapan Papa mau tidak memberitahu di mana keberadaan Arka? Ayolah, Pak. Papa pasti tidak akan tega melihat Kinta kelaparan. Om pergi dulu. Tiara, Papa pergi. Ma, Iya, Papa. pergi dulu. Hati-hati ya, Pak. Ini dia nasi goreng ala Chef Ray. Wis. Ternyata bisa bikin nasi goreng juga loh. Iya dong. Emang lo masak air aja paling juga gosong. Tuh kan, kalau ngomong kan. Enak gak nih nasi gorengnya? Gue coba dulu. Enak lah. Om Hutomo. Enak kok, mantap. Bokap lo, Kak? Angkat aja, nggak apa-apa. Iya, Om. Ya, Ray. Arka lagi sama kamu nggak? Bisa Om bicara sama dia? Kak, bokap lo mau ngomong. Dari sini. Oh iya, sebentar, Om. Iya, halo Pak. Arka, Kinta mengancam tidak mau makan kalau Papa tidak mau memberitahu kamu ada di mana. Pak, tolong ya Pak. Tolong Papa jangan kasih tahu Kinta di mana sekarang Arka berada. Tapi Arka, Papa ini cemas. Kamu tahu sendiri kan sifatnya Kinta. Sangat keras kepala. Udah Pak, biarin aja. Papa jangan pernah ngikutin semua kemauan Kinta. Pak, nanti kalau dia lapar dia pasti makan sendiri. Papa nggak usah terlalu ngikutin semua kemauan Kinta. Anak itu kalau selalu diikutin kemauannya, dia akan menjadikan itu senjata untuk mendapatkan apa yang dia mau, Pak. Ya, Papa mengerti Arka.